Apa kalau begitu kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama saya bukakan penjelasan terhadap hadis dari perkataan Rasul. Saya meninggalkan dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kalian atau selama kalian itu bertamasuk ya pada keduanya. Nah, at-tamasuk itu kalau kemudian para ulama menerangkan itu adalah al-i'tisam, sama semakna al-i'tisam. Nanti kita di Al-Quran itu kita mendapatkan ada kata-kata ini, wa'tasimu bihablillah jami'ah. Maka bisa kemudian kita memaknai hadis tersebut, apa sih artinya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam hadis tadi, dengan mencari makna yang diinginkan ketika kita mencari makna dari kata-kata i'tisam atau i'tasimu, wa'tasimu, perintah untuk berpegang teguh pada Ali Imran 103. Di sana Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian berpegang teguh semuanya pada tali agama Allah secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang dimaksud dengan hablillah ini, tali Allah, ini apa? Ini adalah agama Islam yang diturunkannya. Dan agama Islam itu awalnya sumbernya adalah dari kalam Allah, wahyu yang berupa kalam Allah. Itu adalah Al-Quran. Berpegang teguhnya pada yang mana? Pada segala hal yang dibawanya. Jadi kita wajib menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh episode hidup kita. Kehidupan kita sebagai personal, kehidupan kita sebagai anggota keluarga, anak, istri, ibu, anggota masyarakat, kita menjalani hidup dalam sektor atau bidang mengatur parenting, mengatur pendidikan anak, bergaul, ketika bekerja, ketika kemudian melakukan bisnis, ketika melakukan apa saja, menjalin hubungan atau interaksi satu negara dengan negara yang lain, kebijakan luar negerinya, sistem persangsiannya, maka semuanya wajib berpedoman pada Al-Quran. Nah, dan berpegang teguh kepada Al-Quran itu juga merupakan konsekuensi keimanan kita. Ini adalah ayat yang selalu saya munculkan dan semoga sudah dihafal oleh ibu sekalian, yang menjelaskan tentang konsekuensi pengakuan iman kita. Orang itu ngaku-ngaku menjadi berstatus apapun, itu ada konsekuensi dari pengakuannya. Bu Aini mengaku sebagai istri dari Ustadz Fakih yang menjadi suaminya, itu pasti ada konsekuensinya. Saya mengaku menjadi warga dari RT di kampung saya, pasti ada konsekuensinya. Kita mengaku menjadi wali murid dari anak kita di sekolah apa begitu, pasti ada konsekuensinya. Apalagi ini kemudian ngaku, ya alam semesta ini, saya, kehidupan ini, semuanya ini Allah yang menciptakan, itu pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu dalam An-Nisa 65, di dalam An-Nisa 65 ini Allah mengatakan pengakuan imanmu itu nggak terbukti begitu, kecuali sampai kamu yang pertama menjadikan Muhammad itu sebagai hakim terhadap apa saja yang mereka perselisihkan, apa saja yang kita perselisihkan. Kita berselisih tentang bagaimana cara berdandan, cara memakai baju yang seperti apa yang mau kita pakai. Kita berselisih tentang mengatur ekonomi. Apakah riba itu boleh diambil ataukah tidak? Kita berselisih tentang persoalan pergaulan. Apakah kita mengakui LGBT itu sebagai hak asasi ataukah itu penyimpangan atau kemaksiatan dan seterusnya. Apapun persoalan yang kita perselisihkan, kalau kita ngaku mukmin, konsekuensinya adalah harus kita rujuk kembali kepada Muhammad, risalah yang dibawa oleh Muhammad. Konsekuensi kedua, kalau kemudian sudah kita temukan jawabannya, maka tidak boleh ada kerasa keberatan sedikit pun pada diri kita terhadap keputusan yang telah diberikan oleh Al-Quran tadi, dan kita menerimanya dengan sepenuh hati. Jadi di sini iman meminta dan menuntut kita tunduk pada ketetapan Allah dan Rasulnya, tunduk kepada ketetapan Al-Quran dan hadis. Jadi lagi-lagi kewajiban kita adalah menjadikan Al-Quran di sini ini sebagai tuntunan kehidupan kita. Ini lebih jelas lagi juga pada Al-Maidah 49 ketika Allah mengatakan menggunakan kata-kata hukum ya, dan menggunakan kata-kata bima anzalallah wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kalian berhukum atau menghukumi perkara-perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah, dan itu untuk menggantikan ahwa'ahum,
Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu mereka. Itu bukan mengikuti wahyu, itu berarti mengikuti hawa nafsu. Nah, lalu yang lain, ya dari sini kalau boleh kita simpulkan, dari depan sampai belakang tadi, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah kita hendaknya berpegang teguh padanya, menjadikannya pedoman hidup. Kita menjadikannya sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, sebagai solusi persoalan kehidupan. Kita bertanya apapun, nanyanya ke Al-Quran tadi. Kan, dan kalau sudah diputuskan, sudah kita temukan jawabannya, sami'na wa ata'na. Maka dimensi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu hingga pada tataran amal. Hingga pada tataran amal. Ini nanti akan menjadi catatan bagaimana kita mau prinsip target kita mendekatkan Anda pada Al-Quran itu harus sampai pada level berpengaruh pada amal. Jadi mulai dari mendekatkan, nanti kalau di Pradal ini ada banyak begitu ya, tapi milestone-nya adalah dekat, faham, sehingga kemudian berpengaruh pada amal.